Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryana Herawati Wijaya dengan NIM 24810700086. Di sini saya akan melisankan hasil jawaban dari UTS kajian IPA lanjut MISD. Nomor 1. Pada kegiatan observasi di halaman sekolah, siswa menemukan semua rumput, capung, bunga, kertas, cacing, dan jamur yang tumbuh di kayu lapak. Nah, hal ini akan saya manfaatkan untuk menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Dalam langkah pembelajarannya, saya akan meminta siswa untuk mengamati secara langsung dan mencatat ciri-ciri fisiknya, lalu menjelaskan perbedaan dan persamaan antara makhluk hidup untuk mengenalkannya bahwa setiap kelompok memiliki jenis yang berbeda-beda. Dalam langkah pembelajarannya, saya akan meminta siswa untuk mencatat langsung ciri-ciri fisiknya, lalu menjelaskan perbedaan antara persamaan antara makhluk hidup untuk mengenalkannya bahwa setiap kelompok itu memiliki jenis-jenis yang berbeda. Dan menurut pengamatan logis, urutan makhluk hidup dari jumlah spesies paling banyak hingga paling sedikit di dunia yaitu rumput, karena saya melihat banyak jenis sekali rumput dan sangat mudah ditemukan. Nomor 2 itu semut, memiliki banyak jenis dan hidup di berbagai tempat. Yang ketiga, jamur, banyak jenisnya tapi sulit terlihat semuanya secara langsung. Yang keempat, capung, karena menurut saya itu capung hidup di daerah tertentu yang dekat dengan air. Dan yang kelima itu cacing, karena menurut penglihatan saya tidak ada jenis-jenis cacing di mata saya, semuanya sama. Terus yang kelima, bunga kertas, karena termasuk ke dalam golongan tanaman hias yang sedikit jenisnya. Nomor 2, daun lidah mertua itu lebih tebal dan keras, sedangkan daun bayam itu lebar dan tipis. Ternyata bentuk daun itu menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Lidah mertua hidup di tempat yang kering, jadi daunnya tuh tebal untuk menyimpan air dan ada lapisan lilin supaya air enggak cepat menguap. Terus sementara bayam hidup di tempat lembab dan banyak air, jadi daunnya tuh tipis dan lebar supaya bisa menyerap cahaya matahari lebih banyak untuk fotosintesis. Jadi perbedaan bentuk daun ini adalah contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Karena itu, lidah mertua jauh lebih efisien dalam menyimpan air. Terus yang ketiga, nomor 3, bentuk kaki burung itu berbeda-beda karena disesuaikan dengan cara hidupnya. Kaki elang kuat dan bercakar tajam untuk mencengkram mangsanya. Kaki itik itu berselaput supaya bisa berenang dengan mudah di air. Sedangkan kaki burung pelatuk panjang dan runcing agar bisa menempel di batang pohon saat mencari makanan. Nah, kalau elang punya kaki berselaput seperti itik, dia nggak akan bisa mencengkram mangsanya dengan kuat. Jadi dia akan kesulitan berburu dan bertahan hidup. Dari sini kita belajar bahwa bentuk tubuh hewan selalu berhubungan dengan fungsi dan tempat hidupnya. Nomor 4, blooming alga terjadi saat ganggang atau alga tumbuh terhadap banyak di danau sampai akhirnya jadi hijau dan keruh. Hal ini biasanya karena air danau tercemar pupuk atau limbah yang banyak mengandung zat hara seperti fosfat dan nitrat. Akibatnya, alga tumbuh sangat cepat. Lalu saat mereka mati, bakteri yang menguraikannya memakai banyak oksigen di air. Karena oksigennya habis, ikan jadi kekurangan udara dan akhirnya mati. Jadi blooming alga bisa kita jelaskan lewat rantai makanan dan daur materi yang tidak seimbang. Alga terlalu banyak, oksigen habis, dan makhluk hidup air
tidak bisa bertahan. Dan yang nomor 5, kalau hutan mangrove diubah jadi tambak udang, memang awalnya tuh masyarakat bisa dapat penghasilan besar karena hasil panen udang banyak. Tapi dalam jangka panjangnya hutan mangrove tuh yang rusak akan bikin abrasi, banjir, atau tempat hidup ikan hilang. Jadi keuntungan ekonominya cuma sementara, tapi kerugiannya bisa lama dan luas. Solusi yang lebih baik yaitu menggabungkan tambak udang dengan pelestarian mangrove. Dengan begitu, air tetap bersih, biota laut tetap hidup, dan masyarakat tetap bisa berpenghasilan. Jadi ini cara yang paling berkelanjutan antara ekonomi dan ekologi. Nomor 6, ada seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang usus buntu. Itu tidak berguna, padahal sebenarnya itu ada fungsinya. Nah, berdasarkan penelitian, usus buntu itu menyimpan bakteri baik yang membantu pencernaan kita. Saat kita sakit dan bakterinya baik hilang, usus buntu akan membantu mengembalikannya. Bayangin, usus buntu itu kayak bank bibit tanaman. Kalau tanamannya hilang, kita bisa nanam lagi pakai bibit dari bank itu. Nah, begitu juga dengan usus buntu, dia menyimpan bibit bakteri baik supaya pencernaan kita tetap sehat. Terus nomor 7, kalau Andi lebih pendek dari Budi, maka Andi kemungkinan besar lebih sulit untuk mematikan lilin. Hal ini karena kapasitas vital paru-paru Andi lebih kecil, kapasitas paru-paru Andi lebih kecil, jadi udaranya tuh lebih bisa dikeluarkan juga lebih sedikit. Sedangkan Budi yang lebih tinggi punya paru-paru yang lebih besar dan bisa menghembuskan udara lebih banyak. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru antara lain tinggi badan, usia, jenis kelamin, olahraga, dan kesehatan paru-paru. Jadi, semakin besar kapasitas paru-paru seseorang, semakin kuat tiupannya. Nomor 8, di kebun sekolah ada tanaman kacang-kacangan, ulat bulu, burung pipit, dan laba-laba. Mereka saling terhubung dalam jaring-jaring makanan. Tanaman dimakan ulat bulu, ulat dimakan burung pipit atau laba-laba. Tapi kalau misalkan ulat bulu berkurang karena disemprot inseksida, burung pipit dan laba-laba akan kekurangan makanan. Akibatnya populasi ikut menurun, sementara tanaman justru tumbuh berlebihan karena tidak ada ulat yang memakannya. Jadi perubahan pada satu jenis hewan bisa mempengaruhi semua makhluk hidup lain. Dari sini kita belajar bahwa ekosistem harus tetap dijaga supaya seimbang. Nomor 9, sapi itu dapat mencerna selulosa karena di dalam lambung terdapat bakteri simbiosis yang menghasilkan enzim selulase. Sementara itu manusia tidak memiliki enzim selulase sehingga selulase hanya berfungsi sebagai serat yang membantu melancarkan pencernaan. Sapi itu makannya rumput, tumbuhan, pencernaannya juga lebih kompleks, struktur lambungnya juga berlapis-lapis dan proses pencernaannya juga lebih lama dan berulang. Sedangkan manusia makannya tuh beragam, makanannya tuh mudah dicerna. Nomor 10, kalau nanti saya jadi guru, sepertinya saya akan mengajarkan tentang konservasi air kepada siswa kelas 3 SD seperti ini. Kegiatannya tuh berjudul menjaga air, menjaga kehidupan. Pertama, siswa saya ajak untuk berdiskusi di kelas tentang pentingnya air dan apa jadinya kalau air habis. Lalu kami observasi ke sekitar sekolah, lihat keran, wastafel, taman, dan selokan. Mereka mencatat mana yang boros air atau bocor. Setelah itu, kami kembali ke kelas dan berdiskusi tentang bagaimana cara hemat air. Nah, sebagai aksi nyatanya, anak-anak tuh membuat pamflet menarik seperti matikan keran setelah dipakai atau gunakan air secukupnya. Nah, dari kegiatan ini saya ingin menanamkan nilai tanggung jawab, kepedulian, dan disiplin dalam menjaga air, karena air itu kan adalah sumber kehidupan yang harus kita jaga bersama-sama. Begitulah jawaban dari 10 soal UTS kajian IPA lanjut.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.